Pelajaran kedua, kegiatan di madrasah. An-nasyatatu fil madrasah. Fatimah, assalamualaikum. Husni, waalaikumsalam warahmatullah. Saya kira untuk assalamualaikum arti terjemahnya insya Allah sudah semuanya bisa. Lisa, coba apa? Keselamatan untukmu. Kalau waalaikumsalam, Pani? Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dan berkah Allah untukmu. Betul. Fatimah, ya Husni, ma nasyatatuki fil madrasah? Apa kegiatanmu di madrasah? Sudah. Sampai hal 5 tikin. Oke. Fatimah Kemarin kita sudah sampaikan kegiatan Fatimah dan Husni di madrasah. Dalam tiap minggu bahkan tiap hari kemarin sudah. Sekarang kita berlanjut. Hal limadrasatiki darsul idhofiyu. Hal limadrasatiki darsul idhofiyu. Apakah di sekolah di sekolahmu ada pelajaran tambahan? Ada pelajaran tambahan? tambahan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, diskusi yang bermanfaat. Jadi ketika dengan teman-teman kita diskusikan sesuatu yang memang itu sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah apakah di madrasah itu ada materi-materi pelajaran tambahan? Lanjut. Husni, na'am. Na'am. Ya. Apa na'am? Iya. Mithlu hirafil yadawiyah, seperti kerajinan tangan. Seperti kerajinan tangan. Ini juga merupakan materi tambahan. Kerajinan tangan itu bisa meliputi menggambar, melukis, dan membuat keterampilan. Ini bagian daripada kerajinan tangan. Wa maharatil khiyatati, dan kerajinan dan keterampilan menjahit. Dan keterampilan menjahit. Jadi di madrasah itu memang harusnya ada beberapa materi-materi tambahan yang di situ tidak lepas dari kerajinan tangan, keterampilan menjahit maupun yang lain. Seperti contoh misalnya materi rebana, ya, tambahan rebana itu juga bisa masuk materi tambahan. Nah, begitu juga nanti ada di sini materi-materi tambahan untuk kita, ya, yaitu sholat duha misalnya sholat duha, jamaah sholat zuhur. Ada lagi qiraatul Quran qabla dirasah, membaca Al-Quran sebelum KBM dimulai. Ini masuk dalam kategori materi-materi tambahan yang mungkin di selain madrasah ini sulit kita temukan. Masuk ya masuk, apalagi zaman era dulu ketika anak berangkat sekolah itu Masya Allah, ketika berangkat dari rumah itu kadang-kadang nyampe di sekolahan ya langsung masuk begitu aja, ada bel yang loncengnya itu ditutup baru bunyi. Nah, ini baru masuk. Itu era dulu. Ya, era dulu memang seperti itu. Jadi ketika kita berangkat, nyampe di sekolahan tanpa harus ada materi-materi tambahan, baik itu berupa doa maupun baca Quran maupun sholat duha dan lain sebagainya,
langsung dipersilahkan untuk masuk itu dulu. Malah era pada saat itu, Masya Allah, perhatian pemerintah juga belum seberapa sampai ada anak-anak siswa sekolah yang nggak punya tas, kadang nggak punya sepatu. Yang dipakai apa? Kresek. Nah, kresek ditaleni. Kadang-kadang saking senengnya berangkat sekolah, saking senengnya berangkat sekolah, pinginnya sepatu, kadang-kadang yang namanya gedebok pisang itu dipakai alas kaki jadi sepatu. Mainan anak dulu juga begitu. Mainan anak dulu itu nggak seperti anak sekarang, pakai game, pakai HP, pakai Android. Kalau dulu nggak cukup dengan pisang itu kita sudah bisa bermain asik. Nah, kadang-kadang pisang itu, ya, pisang itu pelapahnya bisa berbentuk beraneka ragam mainan. Gawe pedang ya kena, digawe tembak ya kena, gawe bom ya kena, kayak bom kena. Jadi bikin pistol ya, bikin pistol itu terus dipotong-potong untuk mimisnya itu nanti dipakai tempur. Ngono. Jadi dor itu ngantem nok kene. Dor itu papahe gedang sing putus-putus dianggap apa? Dianggap mimis. Masya Allah dulu itu seweneng. Seweneng. Bahkan yang namanya pisang itu bisa dipakai alat untuk mengumpulkan ikan. Jadi nek kapan wayahe rendengan, banyu wis kadung akeh, iwak iku do metu. Bocah-bocah do sangu gedebok, di model kaya ada bak ngono, sengkelit. Nah, disengkelit kaya sangkluk tas, digawe ada iwak. Oh, jadi serem biyen niku. Enggak seperti sekarang, ya. Nggak seperti sekarang, setiap permainan itu pasti ujung-ujungnya harus bermodal uang. Tanpa ada modal uang kita nggak bisa main. Kalian pakai game, main game, tanpa ada dukungan uang nggak bisa main. Kenapa? Game itu juga pakai data. Data itu ambilnya juga dari uang. Walaupun nebeng-nebeng di wifi yang free katakan seperti itu, tapi intinya sampean ya nggak harus free semuanya. Wong masuk warung itu juga harus minum. Kecuali kalau di sekolahan kadang-kadang memang ada bonus seperti itu. Satu saat ya free seperti itu. Udah. Jadi intinya harus ada kegiatan-kegiatan tambahan. Nah, selaku siswa kalian juga demikian. Selaku siswa karena ada materi-materi tambahan, maka materi tambahan itu harus betul-betul dimanfaatkan. Apalagi sudah kelas 2, ini harus betul-betul bisa mengambil peluang ini. Karena istilah kemarin ini, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada ceritanya seseorang dilahirkan dalam keadaan pinter, itu enggak ada. Setiap kita lahir dalam keadaan bodoh. Walaisa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Dan orang bodoh itu gak sama selamanya dengan orang pintar. Makanya kesempatan ini harus sampean ambil betul-betul, manfaatkan sebaik mungkin. Saat ini sampean kelas 2, besok di kelas 3 gak mungkin kembali pada masa-masa kelas 2. Ini manfaatkan betul. Aja malah ngedekno guyone. Ora serius. Disuruh pakai kopiah nggak pakai. Lolang yang lucu itu kan ya, wes berangkat sekolah, tasnya ya bek, isinya ya LKS, ya pulpen, tapi semuanya nggak guna. Gak ono gunane lha apa? LKS yang digawa salah kabeh. Pulpen sing digawa ya ramadi kabeh. Lah niku bocah sing model piye? Ngono ku ya sik urip bocahe. Ya awet jalan. Masya Allah. Padahal orang tua kalian itu sudah betul-betul mengusahakan kalian itu belajar bisa nyaman. Tapi ternyata kalian kadang-kadang yang menyalahgunakan kesempatan. Paham dan ya? Aldi paham?
Nah, ini artinya harus betul-betul dimanfaatkan. Tidak ada ceritanya orang yang bodoh dengan orang yang pintar itu sama. Ya, sekali lagi ini perhatikan. Ora ono ceritane wong pinter karo wong bodoh iku padha, jelas sama. Contoh kecil saja, ibadahnya orang bodoh dengan ibadahnya orang pandai itu sudah jauh. Ketika orang pinter takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pasang niat. Dia pasang niat dalam hati. Apa niatnya? Mendirikan dan melaksanakan sholat. Tapi ketika orang itu bodoh, dia hanya ikut-ikutan takbir, mengangkat tangan, Allahu Akbar, tapi niatnya tidak ada. Akhirnya oleh Allah nilainya bagaimana? Orang yang sholat niatnya benar, maka dihitung dia ibadah. Ketika ada orang sholat niatnya tidak ada, maka tidak terhitung ibadah. Seperti itu. Makanya dari awal kalian harus betul-betul memanfaatkan waktu. Contoh yang kedua, kalau dikatakan orang pandai dan orang bodoh itu tidak sama, apa contohnya? Perahu itu kalau berlayar di tepian, ya, perahu kalau layar di samudra itu pasti akan landing dengan nyaman ketika samudra itu penuh dengan air. Nek segorone sat gak iso mlaku. Iso. Ya. Artinya apa? Kita menginginkan sesuatu yang menjadikan diri kita selamat, yang menjadikan diri kita itu menuju kepandaian, tapi tanpa bentuk usaha yang maksimal. Bentuk usaha yang maksimal itu tidak mungkin terjadi. Lanjut. Husni na'am. Fatimah, mata tadhabina ilal madrasah. Kapan kamu pulang dari madrasah? Fatimah, kapan kamu pulang dari madrasah? Ini artinya menanyakan tentang waktu. Waktu pulang dari madrasah itu kapan? Mata tadhabina ilal madrasah. Maaf, salah. Ya. Di cancel. Mata tadhabina ilal madrasah, kapan kamu berangkat, bukan pulang ya, berangkat ke madrasah. Dari kalimat dhahaba yadhabu. Mata tadhabina ilal madrasah, kapan kamu berangkat ke madrasah? Adhabu ilal madrasati Fani. Adhabu ilal madrasati fis sa'atis sadisah. Saya berangkat ke madrasah jam 6. Wan nisfi 30 menit. Jam 6 30 menit. Kok begitu agak siangnya berangkat kok sampai jam setengah 7? Nah, kenapa? Li'anna baiti qaribun minha. Karena rumahku dekat dengan madrasah. Karena rumahku dekat dengan madrasah. Loh, ayo Den. Kolpane dimanfaatno. Li'anna baiti qaribun minha. Karena rumahku dekat dengan madrasah. Saya berangkat ke madrasah jam 6.30. Berarti setengah 7. Fatimah, mata tadrusina fil madrasah? Mata tadrusina fil madrasah? Madza tadrusina fil madrasah? Apa yang kamu pelajari di madrasah?